Oke guys, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan menceritakan kisah mistis perjalanan saya di Gunung Piramid tahun 2019. Berawal dari rasa penasaran tim kami tentang Gunung Piramid. Dari media sosial, kami melakukan kesepakatan untuk mendaki ke Gunung Piramid yang berketinggian 1529 mdpl atau meter dari permukaan air laut. Kami berkumpul di salah satu rumah teman kami, yang mana teman-teman sudah siap dengan segala peralatannya. Saat itu maghrib menjelang. Kemudian pada pukul 7 malam kami berangkat ke Bondowoso dari kota Jember. Kemudian di perjalanan kami sempat tersesat di seputaran desa di dekat bukit yang digunakan untuk hunting foto atau selfie. Saya kurang tahu namanya. Kami sempat berputar-putar waktu kami habis di situ. Kami serombongan bertanya kepada warga, lalu kami diberi info oleh warga bahwa jalur ke piramid ke Curadami ke arah barat agak sisi utara. Lalu kemudian meluncur ke Curadami. Sampailah kami di base camp rumah Pak Nur. Base camp ini terletak di sebuah desa terakhir tepatnya sebelum ladang di trek pendakian. Kami istirahat sejenak, ngobrol kesana kemari. Lalu tepat tengah malam kami persiapan untuk melakukan trek pendakian ke piramid. Kami mengisi air, lalu kami melakukan perjalanan ke piramid. Tepat pada pukul 1 malam dini hari, kami sudah melewati sungai, sudah memasuki hutan produktif, lalu hutan sengon, naik terus. Tidak lama kemudian kami memasuki hutan bambu, yang mana tanjakannya itu sudah hampir berkemiringan 40 derajat tanpa putus, tidak ada bonus datar sama sekali. Kalau istilah bonus di trek pendakian itu namanya bonus ya, bonus datar. Kita sampai di hutan bambu dan kita beristirahat lagi di hutan bambu. Bunyi batu yang terkena bambu dari arah rimbunan bambu sebelah kiri kalau posisi naik ke arah piramid. Teman kami mengatakan bahwa saya dilempar batu, dan saya posisi itu waktu itu tidak terlalu belakang, saya nomor 2 dari belakang dengan posisi membawa air di pikul sebanyak 10 liter bersama teman kami sweeper yang paling belakang. Kami menggunakan teknik pikulan supaya tidak terlalu berat. Lalu saya juga mendengarnya posisi waktu itu berkata saya dilempar batu. Saya sendiri sempat mengetahui. Terus kami serombongan diam sejenak, menoleh ke kanan dan ke kiri sambil senter-senter ke dalam rimbunan bambu. Tidak ada orang sama sekali. Tapi waktu itu saya sempat merinding, tapi saya berusaha untuk positive thinking, dan kami melanjutkan perjalanan. Terus kurang lebih menempuh perjalanan 2 jam lamanya sampai di hutan bambu kedua. Di hutan bambu kedua rombongan kami juga diganggu
di hutan bambu kedua kami beristirahat lagi. Kami lelah dan agak lama beristirahat di hutan bambu tersebut, dan saya sempat bersandar pada salah satu rumpun bambu. Saya melihat ke dalam rimbunan bambu itu, di dedaunan bambu posisinya seperti ada yang melewati dan berbunyi kresek begitu. Waktu itu cuaca cerah, gelap ya, samar. Tahu sendiri kalau Anda seorang pendaki, pasti kalau cuaca cerah bagaimana situasinya kalau di dalam hutan. Saya melihat di rimbunan dedaunan bambu yang paling atas itu bunyi kresek-kresek, dan tidak lama kemudian ada salah satu pohon bambu yang bunyi kretek. Dan hanya mentiung, istilahnya mentiung, hanya satu, lainnya tidak mentiung, seperti ada yang menduduki, dan itu goyang ya. Saya juga sempat merinding lagi waktu itu. Lalu saya sempat berbisik kepada teman saya yang kiranya tidak takut dengan hal itu. Tidak semua rombongan tahu di dalam rombongan saya, supaya anak-anak tidak panik. Lalu kemudian kami melakukan perjalanan lagi sampai menyambut sunrise di puncak piramid. Kemudian setelah sunrise kami kembali ke pos batu setelah monumen Torik saat ini. Dulu saya ke sana sebelum kejadian tragedi Torik. Kami makan pagi dan menjelang siang kami berkemas untuk kembali turun ke base camp. Untuk perjalanan turun dari batu tersebut setelah monumen Torik ke base camp, ya wajar kalau perjalanan turun lebih cepat dari naiknya. Sampai di base camp kami bertemu dengan Pak Nur dan kami menceritakan pengalaman hal tersebut. Oh ya, sebelum sampai base camp, ketika perjalanan turun, sudah perjalanan siang hari, hutan bambu yang kami lewati, hutan bambu 2, hutan bambu 1, ternyata bambunya tegak lurus semua. Berarti selama semalam kami berjalan posisi naik, ada kejanggalan. Saya tidak memaksa Anda untuk percaya kepada saya, tapi ini kisah yang saya alami sendiri. Kemudian kami bertemu dengan Pak Nur menceritakan hal tersebut, dan ternyata benar di hutan bambu 1 dan hutan bambu 2 trek menuju piramid itu bahasa kerennya agak angker ya. Ternyata benda yang bergerak di atas rimbunan dedaunan bambu di hutan bambu yang kedua itu ternyata penunggunya ular. Dan saya menceritakan ada bambu yang bunyi kereteng-kereteng seperti diayuni, diduduki, itu ternyata istilahnya Mbak Kunti ya, Tante Kunti ya. Percaya tidak percaya, yang namanya gunung punya karakter sendiri, punya legenda sendiri, punya mitos sendiri, dan punya budaya sendiri. Demikian kisah mistis saya yang saya alami. Masih banyak kisah mistis lainnya selama pengalaman saya mendaki di gunung. Di perjalanan saya kisah mistis di channel saya. Demikian kisah mistis dari Gunung Piramid. Salam lestari.